Bebek angsa dimasak di kuali, dibawa sampai ke Kintamani. Walaupun sudah cinta sekali, janganlah sampai menikah dini. Apa itu pernikahan dini serta apa saja dampak buruknya? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Pernikahan dini dalam pandangan hukum di Indonesia merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang umurnya masih di bawah batas usia yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menikah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk pria maupun wanita. Walaupun sudah diatur dalam undang-undang, namun dalam beberapa kasus, pernikahan dini masih terjadi yang seringkali melibatkan anak-anak atau remaja yang belum mencapai usia 19 tahun. Hal ini dianggap sebagai pernikahan yang bertentangan dengan norma hukum dan sosial yang berlaku. Kenapa? Karena pernikahan dini dalam hukum di Indonesia seringkali dikaitkan dengan sejumlah risiko, seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak. Nah, apa saja faktor penyebab terjadinya pernikahan dini? Yang pertama, faktor sosial dan budaya. Sebagai sebuah norma sosial, di beberapa daerah ada pandangan bahwa menikah di usia muda adalah hal yang wajar, bahkan dianggap sebagai bagian dari tradisi atau budaya. Dalam beberapa komunitas, menikah dini dianggap sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga. Selanjutnya, tekanan sosial seperti dari keluarga atau masyarakat juga bisa mempengaruhi keputusan anak untuk menikah di usia dini, terutama jika ada kehamilan di luar nikah atau alasan lain yang membuat keluarga merasa pernikahan adalah solusi terbaik. Yang kedua, pendidikan yang terbatas. Kurangnya akses pendidikan. Banyak remaja terutama di daerah terpencil yang memiliki akses terbatas ke pendidikan. Ketika pendidikan dianggap kurang penting atau tidak terjangkau, pernikahan dini sering dianggap sebagai jalan keluar dari masalah ekonomi atau sosial. Kemudian pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan hak-hak perempuan yang kurang membuat remaja kurang sadar akan dampak buruk pernikahan dini terhadap kesehatan fisik dan mental mereka. Selanjutnya yang ketiga, faktor ekonomi. Kemiskinan di banyak kasus pernikahan dini terjadi karena faktor ekonomi. Keluarga yang hidup dalam kemiskinan mungkin memandang pernikahan anak sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi. Dalam beberapa kasus, pernikahan dini juga bisa dilihat sebagai cara untuk menjual anak perempuan sebagai cara untuk mendapatkan mahar atau biaya hidup. Kemudian pengangguran. Ketika remaja merasa tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik atau melanjutkan pendidikan, mereka seringkali merasa bahwa menikah adalah cara untuk memiliki kehidupan yang lebih stabil meskipun belum siap secara emosional atau fisik. Kemudian yang keempat, faktor kehamilan dini atau kehamilan di luar nikah. Kehamilan yang tidak direncanakan adalah salah satu faktor yang paling sering memicu pernikahan dini. Dalam beberapa kasus, orang tua atau keluarga merasa bahwa menikahkan pasangan yang sudah terlanjur hamil sebelum menikah karena mungkin faktor pergaulan bebas atau premarital sex adalah solusi terbaik untuk menghindari stigma sosial. Yang kelima, faktor hukum dan kebijakan yang lemah. Kurangnya penegakan hukum. Walaupun ada undang-undang yang mengatur usia minimal pernikahan, pengawasan terhadap praktik pernikahan dini masih lemah di beberapa daerah. Beberapa orang tua atau masyarakat bisa saja mencari jalan untuk menghindari hukum dengan mengajukan dispensasi ke pengadilan agama yang pada akhirnya tetap melegalkan pernikahan dini. Selanjutnya, minimnya pengetahuan hukum. Banyak orang, terutama di daerah terpencil, tidak tahu bahwa pernikahan dini adalah hal yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, atau mereka tidak tahu adanya mekanisme hukum untuk mencegahnya. Kemudian yang keenam, faktor psikologis dan emosional. Kesiapan mental yang kurang. Banyak remaja hanya merasakan desakan emosional seperti cinta monyet, memaksa menikah padahal belum matang secara mental dan emosional untuk menikah. Kemudian pola asuh dan pengaruh keluarga. Dalam beberapa kasus, pola asuh yang kurang mendukung anak untuk mengejar pendidikan atau aspirasi pribadi bisa memengaruhi keputusan mereka untuk menikah di usia muda. Ketika keluarga tidak memberikan ruang untuk berkembang, anak bisa merasa bahwa pernikahan adalah jalan keluar dari masalah mereka. Sekarang mari kita simak apa saja dampak negatif atau dampak buruk dari pernikahan dini. Yang pertama, dampak kesehatan fisik dan mental. Adanya risiko kesehatan reproduksi.
Perempuan yang menikah di usia muda, terutama di bawah 18 tahun, berisiko mengalami komplikasi saat kehamilan dan melahirkan. Tubuh mereka belum sepenuhnya berkembang sehingga dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti preeklamsia, perdarahan, atau kelahiran prematur. Selanjutnya, kehamilan yang tidak sehat. Pada usia muda, sistem reproduksi perempuan belum sepenuhnya matang yang meningkatkan kemungkinan terjadinya kehamilan berisiko tinggi bagi ibu dan bayi. Selanjutnya, gangguan psikologis. Pernikahan dini dapat menyebabkan stres emosional dan psikologis. Banyak remaja yang belum siap secara mental untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan dan keluarga yang dapat mengarah pada depresi, kecemasan, atau gangguan kesehatan mental lainnya. Dampak yang kedua terhadap pendidikan. Putus sekolah. Salah satu dampak besar dari pernikahan dini adalah pendidikan anak terhenti. Anak yang menikah di usia muda seringkali tidak bisa melanjutkan pendidikan mereka karena kewajiban rumah tangga dan tanggung jawab sebagai istri dan ibu. Dampak lanjutannya adalah peluang karir yang terbatas. Ketika remaja perempuan terpaksa berhenti sekolah dan menikah, peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan kualitas hidup menjadi terbatas. Yang ketiga, dampak sosial dan ekonomi. Kemiskinan. Pernikahan dini seringkali mengarah pada siklus kemiskinan yang lebih besar. Pasangan yang menikah di usia muda biasanya belum memiliki sumber daya ekonomi yang cukup untuk menghidupi keluarga mereka yang menyebabkan kesulitan finansial. Selanjutnya, ketergantungan ekonomi. Remaja yang menikah dini mungkin tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Hal ini sering menyebabkan ketergantungan pada pasangan atau keluarga yang memperburuk kondisi ekonomi mereka. Yang keempat, dampak terhadap hak perempuan, yaitu kehilangan hak asasi. Pernikahan dini dapat membatasi kebebasan dan hak-hak perempuan. Banyak perempuan yang menikah pada usia muda terpaksa tunduk pada peran tradisional sebagai ibu rumah tangga yang seringkali membatasi akses mereka terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan pribadi. Selanjutnya, kekerasan dalam rumah tangga. Remaja perempuan yang menikah dini lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT karena mereka belum memiliki kedewasaan mental untuk menghadapi tantangan pernikahan atau mungkin merasa tidak memiliki pilihan untuk melarikan diri dari situasi yang merugikan. Yang kelima, dampak terhadap anak-anak yang lahir. Anak-anak yang lahir dari pasangan yang menikah dini seringkali memiliki kesehatan yang lebih rentan, baik karena kurangnya perawatan prenatal yang memadai dari ibu yang masih muda, maupun karena kekurangan nutrisi dan perhatian yang cukup. Selanjutnya, siklus kemiskinan. Anak-anak dari pasangan yang menikah dini juga lebih mungkin terperangkap dalam siklus kemiskinan dan kurangnya akses terhadap pendidikan yang baik. Ini dapat memengaruhi kualitas hidup mereka di masa depan. Yang keenam, dampak terhadap hubungan keluarga. Ketidakstabilan rumah tangga. Pernikahan di usia muda seringkali kurang stabil. Remaja yang menikah pada usia dini seringkali belum memiliki kemampuan untuk mengelola konflik atau berkomunikasi dengan baik dalam hubungan mereka, yang bisa meningkatkan angka perceraian dan konflik dalam rumah tangga. Selanjutnya, pengabaian tanggung jawab. Remaja yang menikah seringkali tidak sepenuhnya siap untuk menghadapi peran sebagai suami atau istri, apalagi sebagai orang tua. Ketidakmampuan untuk memenuhi tanggung jawab ini dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan keluarga. Kemudian yang ketujuh, dampak terhadap masyarakat. Tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Masyarakat yang memiliki banyak pasangan yang menikah dini cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi karena kurangnya pendidikan dan keterampilan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, menurunnya kualitas sumber daya manusia. Jika banyak remaja menikah dini dan tidak melanjutkan pendidikan atau mengembangkan potensi mereka, kualitas sumber daya manusia di masyarakat akan menurun. Kalau begitu, apa solusi untuk mencegah terjadinya pernikahan dini beserta dampak buruk yang mengikutinya? Solusi yang pertama adalah edukasi tentang pentingnya pendidikan. Edukasi masyarakat luas agar memahami bahwa pendidikan adalah kunci untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Dengan pendidikan, anak-anak memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka sehingga dapat mandiri secara finansial di masa depan. Motivasi anak-anak remaja untuk terus melanjutkan pendidikan adalah salah satu cara paling efektif untuk mencegah pernikahan dini, terutama bagi perempuan. Yang kedua adalah edukasi kesehatan reproduksi. Jangan lupakan juga
Pendidikan tentang kesehatan reproduksi yang mana sangat penting untuk remaja agar mereka memahami konsekuensi fisik dan emosional dari pernikahan dini. Pengetahuan tentang kontrasepsi, kesehatan seksual, dan hak-hak reproduksi membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, pemberdayaan ekonomi untuk keluarga. Kemiskinan adalah salah satu faktor utama yang mendorong pernikahan dini. Dengan memberdayakan keluarga melalui program ekonomi seperti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha, keluarga memiliki sumber penghasilan yang memadai sehingga tidak perlu menikahkan anak pada usia dini. Yang keempat, sosialisasi dampak buruk pernikahan dini. Program sosialisasi mengenai dampak negatif pernikahan dini harus ditingkatkan, baik di sekolah maupun di masyarakat. Kampanye ini dapat disampaikan melalui media sosial, forum masyarakat, dan lembaga-lembaga agama untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko kesehatan, sosial, dan ekonomi dari pernikahan dini. Yang kelima, pemahaman tentang hak-hak perempuan dan anak. Penting untuk menyadari bahwa pernikahan dini bertentangan dengan hukum di Indonesia, yaitu usia minimal menikah adalah 19 tahun. Memahami hak-hak hukum terkait pernikahan, seperti hak untuk memilih pasangan hidup dan hak atas pendidikan, dapat mencegah tekanan untuk menikah muda. Selanjutnya, berani mengungkapkan ketidaknyamanan. Jika ada tekanan untuk menikah dini, penting untuk berani berbicara dan mencari dukungan dari keluarga atau pihak yang dapat dipercaya. Remaja harus tahu bahwa mereka memiliki hak untuk menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Yang ketujuh, peningkatan kesadaran keluarga. Keluarga harus memberikan dukungan penuh terhadap anak untuk melanjutkan pendidikan dan mengejar impian mereka, bukan memaksakan mereka untuk menikah dini. Orang tua juga perlu dilibatkan dalam penyuluhan tentang dampak pernikahan dini terhadap masa depan anak mereka. Kemudian bangun komunikasi yang terbuka. Membangun komunikasi yang sehat dan terbuka antara orang tua dan anak sangat penting. Jika anak merasa didengarkan dan dipahami, mereka cenderung lebih berani untuk berbicara tentang masalah yang dihadapi, termasuk tekanan untuk menikah dini. Yang kedelapan, menjaga jarak untuk hubungan yang sehat. Remaja harus menyadari bahwa mereka masih dalam tahap perkembangan fisik dan mental yang belum matang. Menjaga jarak dari hubungan yang terlalu serius atau terikat pernikahan pada usia muda adalah langkah yang bijak untuk mencegah pernikahan dini. Nah, jika ada tekanan dari pasangan untuk menikah sebelum waktunya, remaja harus memiliki kepercayaan diri untuk menolaknya. Mereka harus paham bahwa pernikahan adalah keputusan besar yang harus dipertimbangkan dengan matang. Yang kesembilan, konseling dan dukungan untuk anak remaja. Konseling bagi remaja dan keluarga dapat membantu mereka memahami hak-hak anak serta pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang matang. Yang kesepuluh, pendidikan rohani anak. Orang tua tidak pernah boleh mengabaikan pendidikan kerohanian anak. Sebab bila anak memiliki dasar-dasar kerohanian yang kuat, maka mereka akan tercegah untuk melakukan pergaulan bebas dalam arti seks bebas, narkoba, dan sebagainya yang dapat mengarah pada pernikahan dini. Alkitab menekankan bahwa pernikahan harus melibatkan kedewasaan emosional dan spiritual. Seorang individu harus siap untuk mengemban tanggung jawab besar yang datang dengan pernikahan, termasuk menjaga dan menghormati pasangannya. Efesus 5 ayat 25 hingga 33 berbicara tentang peran suami dan istri dalam pernikahan. Dengan suami diminta untuk mengasihi istri seperti Kristus mengasihi gereja, dan istri diminta untuk menghormati suami. Ini menunjukkan bahwa pernikahan memerlukan kedewasaan dalam cara kita mencintai dan menghormati pasangan hidup. Kemudian Kolose 3 ayat 18 hingga 19 juga menyarankan agar suami dan istri hidup saling mendukung, di mana kedewasaan emosional dan spiritual sangat diperlukan. Sebagai kesimpulan, pernikahan dini memberikan dampak yang sangat besar dan kompleks terhadap individu yang terlibat, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga hak asasi manusia. Untuk mengurangi dampak negatif ini, penting untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya pernikahan dini dan memperkuat upaya pencegahannya. Hal ini memerlukan usaha bersama dari individu, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Dengan meningkatkan pendidikan, meningkatkan kesadaran orang tua terhadap dampak buruk pernikahan dini, serta memberikan dukungan emosional dan hukum kepada remaja, kita dapat membantu mereka untuk menunda pernikahan hingga mereka siap secara fisik, emosional, dan mental. Ingat, orang tua Kristen memiliki peran yang sangat penting untuk memberi teladan, mengajar dan mendidik serta melindungi anak-anak dari dampak buruk pernikahan dini. Dengan doa dan penyerahan kepada Allah, maka anak-anak kita akan menikah di saat yang tepat, bukan pernikahan dini.
Demikianlah pembahasan kita kali ini. Bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share tayangan ini supaya semakin banyak keluarga-keluarga yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan salam Kapas.